Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 341. Saya ingin bergabung dengan Desa Siahe. Reporter Guan, bolehkah kamu melihatku seperti ini? Henry berkata sambil tersenyum tipis. Bajingan, saat aku terbiasa tadi, mulutku terbuka dan tertutup, dan aku memanggilnya Ki dan manis. Sekarang aku tidak membutuhkan diriku sendiri. Aku membuka mulut untuk menutup mulut wartawan, seolah-olah aku menolak orang ribuan mil jauhnya. Direktur Henry, apakah Anda mencoba membunuh keledai itu? Guan Bitong bertanya dengan dingin. Benarkah ada keledai di sana? Kenapa aku tidak mendengar keledai itu meringkik? Henry melihat sekeliling, berpura-pura gila. Diam, dasar bajingan. Wajah Guan Bitong memerah karena marah dan dia mengepalkan tinjunya, ingin memberi pelajaran pada Henry. Reporter Guan, kamu tahu, aku selalu membuatmu marah. Aku benar-benar minta maaf. Lebih baik aku pergi dulu. Setelah Henry selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi. Henry, berhenti sekarang, kalau tidak saya akan melaporkan Anda menyewa gunung ini. Saya yakin akan ada banyak orang di kota Bandung yang tertarik dengan berita ini, kata Guan Bitong dengan ekspresi bangga di wajahnya. Henry, yang hendak pergi, tiba-tiba berhenti dan memandang Guan Bitong tanpa daya. Guan Bitong hanya menipu Henry dengan santai. Tidak jelas apakah dia punya tujuan. Tapi dia yakin Henry tidak bisa datang ke sini untuk melakukan ini tanpa alasan. Tentu saja, dia juga percaya bahwa Henry pasti ingin membantu Desa Siahe dan bahkan merasa bahagia untuk Desa Siahe. Jika dia tidak bertemu Henry, saya khawatir mereka tidak akan pernah hidup sejahtera, karena itu adalah as sudut yang terlupakan. Ahem, Tong-tong, kamu gadis yang baik, kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku percaya kamu. Nada suara Henry berubah drastis dan dia berkata dengan sangat sopan. Cih, ayo, menjijikkan sekali. Guan Bitong melambaikan tangannya dan berkata. Henry berjalan ke arah Guan Bitong, menatapnya tidak kurang dari 10 kali, dan tersenyum. Kenapa kamu tertawa? Guan Bitong bertanya dengan bibir melengkung. Kamu sangat bersemangat untuk tertawa. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu, dan aku sudah miliki kekasih, terima kasih. Sejak dia mabuk dan Maryam pergi, Henry benar-benar memahami apa itu cinta sejati. Sejak saat itu, dia memiliki pemahaman baru tentang perasaan baru, dan keberanian serta keberanian untuk mengatasi kekacauan dengan cepat. Karena tidak mungkin baginya untuk memberikan cinta kepada Guan Bitong, dia hanya akan mencekiknya sampai mati pada tanda pertama. Jika tidak ada permulaan, tidak masalah apakah semuanya sudah berakhir atau belum. Air mata langsung mengalir dari mata Guan Bitong. Dia tidak menyangka Henry akan berbicara secara langsung. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Henry menatapnya dengan senyuman di matanya, dia merasa marah, kesal dan malu. Apa yang kamu lihat? Anginnya terlalu kencang dan pasir menempel di matamu. Oh, air mata membantu aliran darah. Itu adalah reaksi yang bagus, Henry berkata sambil tersenyum. Keluar,
Guan Bitong benar-benar ingin bergegas dan menggigitnya 2 kali, lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis dengan sedihnya. Ada yang harus kulakukan. Aku akan kembali ke kota Bandung dulu. Jika ada yang harus kau lakukan, telepon aku. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Henry, saya ingin bergabung dengan desa Siahe. Anda dapat membantu saya menangani masalah ini, kata Guan Bitong sambil menghapus air mata. Bergabung dengan desa Siahe, Henry tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, jika Anda tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan, saya akan membeberkan masalahnya, kata Guan Bitong dengan tatapan tegas. Oke, saya ingat. Henry berbalik dan pergi. Lain kali kamu pergi, ingatlah untuk membawaku bersamamu. Jika tidak, Guan Bitong tidak tahu apakah dia terlalu marah. Tetapi setiap kata dipenuhi dengan ancaman. Henry menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan meninggalkan hotel daerah. Sesampainya di tempat penyimpanan mobil, orang-orang dari desa Siahe sudah pergi. Dia melirik pakaiannya dan merasa lebih natural. Masuk ke dalam mobil, lepas masker kulit manusia, dan langsung berkendara ke kota Bandung. Setelah pergi selama 2 hari, saya sangat menyukai kehidupan yang tenang ini. Jarak garis lurus dari Kabupaten Bandung ke kota Bandung sangat dekat. Setelah Henry tiba di kota Bandung, dia kembali ke villa untuk membersihkan dan mengendarai Ferrari Mariam ke perusahaan, dan tepat pada saat perusahaan bubar. Mobil Henry baru saja muncul, dan para karyawan yang hendak keluar dengan sadar menghentikan langkah atau kendaraannya. Ketika penjaga keamanan dari desa Siahe melihat Henry, mereka segera bergegas keluar dari ruang keamanan, berbaris, dan memblokir Henry yang kebingungan, dan karyawan di tempat kejadian juga bingung. Henry melompat keluar dari mobil dan hendak berbicara ketika lebih dari 20 penjaga keamanan tiba-tiba berlutut di hadapan Henry. Henry, kami berterima kasih. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka membenturkan kepala mereka 3 kali ke arah Henry. Para penjaga keamanan ini telah mengetahui apa yang terjadi melalui anggota keluarga mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Henry telah menjadi kepala desa dan bahwa pemerintah telah menandatangani tanah seluas ribuan kilometer persegi, mereka merasa lebih berterima kasih kepada Henry. Lama sekali mereka belajar dan tidak bisa menemukan cara yang cocok untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sehingga akhirnya mereka memilih cara mengungkapkannya yang paling lugas dan tulus. Henry terkejut, dan karyawan di tempat kejadian terkejut. Mereka semua memandang Henry, bertanya-tanya apa yang terjadi. Henry merasakan hatinya tersentuh, hatinya terasa asam, dan matanya sedikit lembab, tapi dia tetap menutupinya dengan baik. Dia menatap mereka dan mengutuk sambil tersenyum. Bangunlah kalian semua. Jika kalian memiliki tekad seperti itu, harap mandiri. Siapapun yang dapat menemukan istri di antara wanita-wanita ini, saya akan menghadiahinya 5 juta. Suasana yang awalnya serius dirusak oleh kata-katanya. Pegawai wanita di tempat kejadian memandang Henry, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Namun, sebagian orang masih terharu ketika mendengar 5 juta. Penjaga keamanan di tanah berdiri dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, Direktur Henry,
apakah maksud Anda dengan apa yang Anda katakan benar? Kamu sebenarnya meragukan superioritas atasanmu. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Henry pergi ke rumah sakit dan ketika dia kembali ke kantor, dia tidak bisa lagi mengendalikannya dan dua air mata jatuh. Di desa Siahe, terlepas dari apakah nenek moyang keluarga Hen ada hubungannya atau tidak, berdasarkan kesederhanaan dan cinta sejati orang-orang ini, saya pasti akan membuat mereka kaya, dan saya juga akan menjadi orang terkaya di Jawa. Setelah membuat keputusan ini, Henry mengepalkan tangannya erat-erat dan dipenuhi dengan kegembiraan. Dang dang dang, terdengar ketukan di pintu, lalu pintu dibuka dan Guo Waner masuk. Dia awalnya melihat Henry di tengah kerumunan setelah pulang kerja sekarang, jadi dia kembali, bukan hanya karena dia adalah seorang sekretaris, tetapi juga karena dia ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk berduaan dengan Henry. Waner, ini waktunya pulang kerja. Kenapa kamu tidak pergi? Henry terkejut dan bertanya dengan ragu. Guo Waner tersipu, tapi dia segera mengumpulkan pikirannya dan berkata, kamu telah pergi selama 2 hari. Dan ada beberapa dokumen yang perlu kamu tangani. Saya sudah menyiapkannya untuk ditanda tangan. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan setumpuk folder di meja Henry, tetapi dia tidak pergi, tetapi melihat ke arah Henry. Bab 342 Masa Depan Grup Kili. Waner, ada apa? Henry bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat kegelisahan di mata Guo Waner, seolah dia ragu untuk berbicara. Henry, saya ingin bertanya ke arah mana Kili Group akan berkembang selanjutnya. Guo Waner sepertinya sudah mengumpulkan keberanian untuk menanyakan pertanyaan ini. Henry jelas bingung dengan pertanyaan itu. Tetapi dia segera menyesuaikan diri dan bertanya sambil tersenyum, apakah seseorang dari perusahaan bertanya? Guo Waner tidak menjawab, hanya mengangguk. Apakah kamu percaya padaku tentang ini? Henry bertanya sambil tersenyum. Henry, bukannya aku percaya atau tidak percaya padamu. Tapi sekarang beberapa karyawan sudah mulai berencana untuk mengundurkan diri, kata Guo Waner dengan cemas saat melihat Henry masih misterius dan tidak bisa lagi tenang. Oh, Henry tampak tertarik, meletakkan penanya, dan memandang Guo Waner sambil tersenyum, seolah menunggu kata-katanya. Guo Waner menjadi cemas ketika dia melihat Henry masih memiliki senyuman tipis dan tidak tersentuh sama sekali. Grup Kili kami adalah perusahaan farmasi, tetapi Anda menjual bengkel produksi dan pabriknya. Anda menghasilkan banyak uang, tetapi itu seperti membunuh angsa yang bertelur untuk bertelur. Bagaimana kami akan berkembang di masa depan? Apa yang akan terjadi? Kita andalkan untuk berkembang. Guo Waner pada akhirnya bersemangat. Sekarang dia telah melupakan perannya sebagai sekretaris, dan Yanran menanyakan pertanyaan ini dari seorang teman atau kenalan. Henry benar-benar terhibur dengan kegembiraan Guo Waner. Dia meletakkan penanya, berpikir sejenak dan berkata, dalam hal ini, saya akan mengumumkan kepada semua orang tentang perkembangan perusahaan kami dalam 3 hari ke depan. Tetapi Anda perlu untuk memperhatikan masalah ini. Aku akan merahasiakannya dulu. Mengapa merahasiakannya? Bagaimana jika beberapa orang mengundurkan diri?
Guo Waner memikirkan setengah dari karyawan yang bersikap negatif terhadap perkembangan perusahaan. Jika orang-orang ini pergi, Kili Group akan mengalami pukulan yang fatal. Henry berdiri, berjalan mendekat dan dengan lembut menyentuh rambut Guo Waner dan berkata, dibutuhkan 10 tahun untuk menanam pohon dan 100 tahun untuk mengolah manusia. Perkembangan suatu perusahaan memerlukan akumulasi budaya. Di masa lalu, grup Kili adalah termotivasi oleh uang, dan banyak orang tidak memiliki emosi di dalamnya. Sekarang saat ini, semua orang yang keluar ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak menyetujui perusahaan. Sama saja apakah orang-orang tersebut ada di sini atau tidak, karena mereka akan pergi cepat atau lambat. Tetapi, Henry menyela Guo Waner, kembalilah dan istirahatlah lebih awal, ada hal lain yang harus kulakukan di sini. Aku tahu semua kekhawatiranmu. Guo Waner sedikit kecewa ketika Henry berhenti, tapi dia masih mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tapi dia tidak pernah mengerti mengapa Henry tidak peduli dengan kekhawatirannya. Henry melihat ke belakang Guo Waner dan juga melamun. Belum lagi orang lain, bahkan Guo Waner yang paling mempercayainya di perusahaan selain Mariam dan Leni pun terguncang. Tapi sekarang dia berada di kota Bandung, dia tidak hanya harus menyerang secara komprehensif, tetapi juga menyerang secara diam-diam. Tujuan 200 miliar masih panjang. Setelah Henry membaca dokumen tersebut, dia menelepon Cahya dan menyerahkan perencanaan rekonstruksi desa Siahe kepadanya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli dan otoritas dalam bisnis real estate. Tentu saja tujuannya adalah merahasiakannya. Dalam 2 hari berikutnya, Henry pergi dan pulang kerja di perusahaan secara normal, tetapi masih belum ada tindakan khusus. Namun, Sela mungkin adalah orang tersibuk dan paling menyebalkan dalam 2 hari terakhir. Dia menerima surat pengunduran diri dari karyawan setiap hari dan harus menangani banyak masalah pengunduran diri setiap hari. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menelpon Mariam dan menceritakan apa yang terjadi. Mariam hanya menghiburnya dan tidak menghentikan Henry atau mengingatkan Henry bahwa dia sangat mempercayai suaminya. Tiba-tiba, grup Kili jatuh ke dalam keadaan tidak bernyawa dan lesu, terutama departemen seperti departemen penjualan, yang hampir sangat sepi. Guo Waner datang mengingatkannya beberapa kali selama periode ini, dan Henry masih tersenyum dan terlihat percaya diri. Hal ini membuatnya pergi tanpa daya. Setiap kali General Manager Wati datang untuk melapor ke tempat kerja, yang dia lihat hanyalah Henry tidur dengan kaki di atas meja. Karena provokasi malam itu, Wati memiliki kesan yang lebih buruk terhadap Henry. Dia pasti sudah pergi sejak lama. Tapi dia masih menahan rasa sakitnya dalam diam. Henry sepertinya telah melupakan apa yang terjadi malam itu, dan mata Wati langsung tersaring, kembali ke hubungan kerja normal, yang membuat Wati tidak terlalu gugup. Pada hari ketiga, setelah berangkat kerja, Wati datang ke kantor Henry. Direktur Henry, tren perkembangan perusahaan saat ini kurang baik. Mengenai hal ini, saya ingin tahu apakah Anda punya solusi? Wati, setidaknya di permukaan, sangat kompeten dalam posisi dan urusan politiknya. Nona Wan, hal-hal spesifik ini berada di bawah yurisdiksi Anda. Anda dapat menanganinya sesuai keinginan Anda.
Saya ketuanya dan saya fokus pada arah pengembangan perusahaan. Henry menjawab dengan nada acuh tak acuh. Bajingan, apakah Anda satu-satunya yang masih peduli dengan arah perkembangan perusahaan? Akankah kamu mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Anda bahkan tidak dapat mengendalikan perusahaan rusak di depan Anda. Mengapa Anda begitu memperhatikannya? Tentu saja, kata-kata ini hanyalah apa yang dipikirkan Wati, dan tidak diungkapkan dengan kata-kata. Di permukaan, dia bahkan setuju dengan maksud Henry. Tepat ketika Wati mengira laporan ini hanya formalitas dan hendak pergi, Henry tiba-tiba melihat ke arah Wati dan berkata, "Besok Anda akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Kili Group telah resmi berubah menjadi arahan penelitian produk obat tradisional Jawa." "Apa, Wati?" yang baru saja berbalik dan melangkah keluar dengan kaki kirinya, langsung tercengang. "Haha, Nona Wan, postur tubuhmu bagus, rok mininya keren banget." Henry mengabaikan pertanyaan Wati, tapi menatap kakinya secara bersamaan dan menggoda sambil tersenyum. Wati awalnya ingin memastikan, tetapi setelah mendengar kata-kata Henry, dia mendengus dan pergi. "Nona Wan, berjalanlah perlahan. Saya akan bekerja keras untuk mengembangkan sepasang mata waskita. Saya akan melihat menembus Anda ketika saatnya tiba," Henry berkata dengan penuh semangat ke punggungnya. Wati memikirkan apa yang dikatakan Henry tentang rok mininya tadi, dan dia merasa menjijikkan. Sperma di otak pasti tidak punya tempat untuk mengeluarkannya. Itulah sperma di otak di pagi hari. Inilah definisi Wati tentang Henry. Ketika Henry mendengar suara penutupan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak peduli seberapa baik ekor rubah menyembunyikannya. "Aku masih ingin melihat wajah aslimu di Lucian dengan mataku yang tajam." Wati tidak menyangka pemikiran Henry yang sebenarnya tentang mata waskitanya, karena dia tidak akan pernah menyangka bahwa menurut pendapatnya, Henry hanya memiliki kata nafsu di matanya, dan itu dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Hanya saja dia tidak tahu arah keputusan Henry. Senyuman menghina muncul di wajah Wati. Bersambung.